Selamat bergabung kembali di kelas beban pesawat terbang. Pada kali ini kita akan belajar mengenai beban steady horizontal flight. Apa itu beban steady horizontal flight? Jadi beban steady horizontal flight ini adalah suatu kondisi yang sangat berguna dalam perhitungan aplikasi beban pada matra longitudinal. Nah, untuk matra longitudinal nanti bisa dipahami kembali dengan membuka catatan Anda pada mata kuliah prestasi terbang. Ya, silahkan dicari ya. Kemudian kondisi steady atau stabil ini jika semua gaya dan momen yang bekerja, baik arah dan besarnya, tidak berubah terhadap waktu selama penerbangan. Yang akan kita bahas ada dua hal. Pertama, mengenai persamaan kesetimbangan dan momennya. Kemudian kedua, mengenai beban pada ekor pesawat. Kita ke persamaan kesetimbangan dan momennya terlebih dahulu. Ini ada suatu gambar pesawat dengan gaya-gaya yang bekerja pada pesawat itu, ya, yaitu pada kondisi steady horizontal flight. Nah, jadi di sini karena namanya persamaan kesetimbangan dan momen, maka nanti untuk penjumlahan semua gayanya adalah sama dengan 0 dan penjumlahan semua momennya sama dengan 0. Itu ya. Dan ini kita lihat ada gaya dalam arah horizontal maupun vertikal. Untuk gaya dalam arah horizontal ini kita jumlahkan ya. Di sini ada T thrust-nya, kemudian D ada drag-nya, arahnya berlawanan sehingga nanti ada yang negatif dan ada yang positif, ke kanan positif, ke kiri negatif. T minus D sama dengan 0. Jadi penjumlahan semua gayanya sama dengan 0. Kemudian untuk gaya dalam arah vertikal ada LW, MG dan LT. LW ini adalah lift pada wing ya. Kemudian LT ini lift pada tailnya. MG itu untuk weight-nya ya, untuk beratnya. Jadi kita jumlahkan, ke atas positif, ke bawah negatif. LW dan LT positif, B-nya negatif atau MG-nya negatif. Sehingga ini kita jumlahkan LW plus LT minus MG sama dengan 0 atau LW plus LT sama dengan MG. Ini untuk gaya dalam arah vertikal. Kemudian untuk momennya, ini momennya adalah acuannya pada CG-nya ini. Jadi kita hitung dari CG-nya. Nah, untuk LW ini jaraknya adalah terhadap CG ini adalah A. Kemudian LT terhadap CG ini jaraknya adalah L kecil T. Ya, dan ini kita hitung di sini momennya ada MAC, momen aerodynamic chord-nya ya. Jadi momen aerodynamic chord itu sendiri, kemudian momen yang disebabkan oleh LW dan LT. LW kita kalikan dengan jaraknya A, LT kita kalikan dengan jaraknya LT, L kecil T kecil ya. Dan ini kita lihat arahnya. Untuk yang LW ini searah dengan jarum jam itu positif. Kemudian untuk yang berlawanan arah jarum jam itu negatif ya. Sehingga nanti kita bisa menjumlahkan menjadi A kalikan LW plus MAC minus LT kalikan LT sama dengan 0. Nih. Jadi ini sudah dibentuk persamaan kesetimbangannya, baik kesetimbangan gaya maupun momennya. Dan ini untuk LW-nya, lift di wing itu rumusnya mungkin sudah hafal juga, CL setengah rho V kuadrat. Ini kita kasih notasi CLW untuk koefisien lift di wing. Kemudian nanti untuk drag-nya adalah CD setengah rho V kuadrat S. Untuk MAC-nya, momen aerodynamic chord-nya, CMAC setengah rho V kuadrat S C bar. Jadi di sini CMAC itu untuk koefisien
momen aerodinamik chordnya, C-nya C-bar ya. Ini untuk panjang chordnya ya. Kemudian untuk load factor itu adalah rasio antara L dan W. Dan L ini sama dengan N kalikan W. L ini tadi adalah penjumlahan lift di wing dan lift detail ya. Dan kita bisa menyatakan dalam N atau load factor LW plus LT per W. Itu untuk persamaan keseimbangan dan momennya. Sekarang kita ke beban pada ekor. Jadi kita lihat di sini beban pada ekor pada gambarnya. Untuk MAC-nya ini di sini ya, MAC. Kemudian LW ini kita kalikan A-nya. Kemudian T ini kita kalikan jaraknya ini terhadap CG ya. Jadi sekali lagi semuanya terhadap CG. Acuannya di sini. Ini jaraknya adalah R kecil, T kecil. Untuk dragnya jaraknya ke sini, ke CG ini ya, R kecil D. Nah, ini sama seperti tadi, kesepakatannya nanti untuk yang searah dengan jarum jam itu positif, berlawanan arah dengan jarum jam negatif. Nah, ini semuanya dikalikan dengan jaraknya ya, sehingga membentuk momen kita sama dengan K0. Jadi untuk kesetimbangan momennya ini ya terhadap CG dengan asumsi RT dan RD ini kecil ya, artinya mendekati 0, maka kita abaikan, tinggal ini ya dan ini. Kemudian kita lihat kembali untuk nilai LW nya bahwa MG itu kita peroleh dari penjumlahan LW dan LT, sehingga LW itu MG minus LT. Dan ini kita lihat untuk perkaliannya ini nanti MGA minus LTA. Ini kita pindah ruas saja, minus LTA menjadi LTA ke kanan ya. Ini juga kita pindah ke ruas kanan, sehingga nanti menjadi ini ya, menjadi ini. Dan kalau kita nyatakan ke LT menjadi ini ya. Atau ini juga sama. Jadi nanti untuk persamaan menghitung lift detail itu persamaannya menggunakan ini ya. Jadi nanti rumusnya yang dipakai dengan data yang ada seperti MAC, A, MG, LT dan A ini harus tersedia. Ada beberapa yang harus tersedia ya, sehingga nanti bisa dicari nilai LT-nya. Contohnya di sini diketahui pesawat steady pada ketinggian konstan. Datanya M-nya masanya 7.500 kg, Rho-nya 1,225 kg per meter kubik. CMAC-nya, koefisiennya ya, min 0,03, S-nya, luas sayapnya 40 meter persegi dan panjang chordnya atau C-barnya 2,2. Ditanya jika jarak LW terhadap CG atau A ya 0,2 meter dan jarak LT terhadap CG atau LT adalah 7,6 meter. Hitunglah beban di ekor atau LT pada kecepatan 200 km per jam. Nanti ini dihitung dulu, disamakan ya, mau pakai satuan misalkan pakai satuan meter per second gitu ya. Kemudian tentukan LW dan CLW-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk yang nomor 1. Jadi langkah pertama mencari MAC-nya dulu ya. Karena untuk menghitung lift detail itu kan rumusnya MAC plus MGA WA ya. Per A plus B gitu kan. Nah, jadi MAC-nya belum diketahui, tetapi dengan data yang ada kita bisa menghitung MAC-nya. Jadi MAC itu CMAC setengah Rho V kuadrat S C bar. Tadi CMAC-nya diketahui, Rho-nya tahu, V-nya tahu, S-nya tahu, dan C bar-nya juga tahu. Maka didapat nilai dari MAC-nya. Kalau MAC-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai LT-nya atau lift detail. Jadi di sini MAC-nya
ini min 4 ini ya, kita bisa hitung di sini. Kemudian V, nah ini VA atau MG, jadi V itu sama dengan MG kalikan A. Jangan keliru ya, nanti di soal itu yang diketahui adalah masanya, jadi harus dikalikan 9,81. Nah 9,81 kali 7.500, lalu dikalikan A nya 0,2. Nah terus dibagi jarak A dan jarak B, 0,2 plus 7,6, hasilnya ini. Ketemu LT, kemudian kita bisa menghitung nilai lift diving-nya. Lift diving itu tadi kita bisa dapatkan dari rumus bahwa W itu kita peroleh dari penjumlahan LW dan LT, sehingga LW-nya W minus LT. W-nya tahu ya, ini perkalian ini dan ini dikurangi dengan LT-nya ini, didapat LW-nya. Nah setelah tahu LW-nya ya, kita akan tahu nilai koefisien lifting-nya dengan rumus LW sama dengan CLW kalikan Q kalikan S. Q itu setengah rho V kuadrat, jadi tekanan dinamis. CLW sama dengan LW per QS ya. Dengan rumus ini yang tersedia tadi, dengan data yang tersedia, kita bisa mendapatkan nilai CLW-nya. Nah, jadi dengan substitusi data yang ada ke rumusnya, kita sudah bisa dapatkan penyelesaiannya gitu ya, solusinya sudah dapat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ini juga sama serupa ya, dengan data yang berbeda. Diketahui pesawat steady pada ketinggian konstan, datanya 140, ini W-nya 140.000 Newton, Rho-nya 1,223 kg per meter kubik, CMAC-nya min 0,03, S-nya 46 meter kuadrat, panjang chordnya 3 meter. Ditanya, ini diminta menghitung beban pada ekor horizontal LW dan juga CLW-nya pada kecepatan yang berbeda-beda ini. Ya, jadi nanti di sini kecepatannya berbeda, yang C itu W-nya diganti juga ini. Sebenarnya sama caranya seperti yang nomor 1, hanya kita merubah datanya saja. Nah ini untuk datanya ya. Jadi untuk nomor 1, nah ini 140.000 Newton ya. Jadi data W-nya ini kita bisa mencari terlebih dahulu. Untuk menghitung LT-nya adalah seperti tadi, MAC-nya ya, MAC-nya. Jadi MAC-nya itu dicari dengan rumus yang sama seperti tadi, CMAC setengah rho V kuadrat S C bar. Nah, dengan memasukkan rumus yang sama kita bisa dapatkan nilainya untuk MAC-nya. Kemudian LT juga sama ya, ini dihitung, langkahnya sama seperti tadi. Hanya ini nanti untuk yang nomor B itu beda kecepatan, jadi nanti dibedakan di sini inputnya 200 ini ya. Untuk yang C juga sama, hanya ditambah W-nya juga diganti ya. Jadi W-nya di sini ini diganti di sini 110 dan juga V-nya ini nanti didapatkan masing-masing nilainya. Itu saya kira untuk soalnya. Dan ini untuk soal 3A dan 3B silahkan dikerjakan untuk latihan Anda, dan nanti dicoba satu persatu dengan mengganti nilai K-nya, yaitu dengan angka terakhir NIM Anda itu ya. Saya kira ini untuk latihan dan juga tugas Anda gitu ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, dan silahkan nanti latihan-latihannya serta contoh soalnya dipahami sehingga nanti bisa mengerjakan latihan yang lain dan tugasnya. Selamat mencoba semuanya, terima kasih.